Kita memiliki waktu yang begitu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu untuk mengoreksi hidup orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat dan tentunya dalam keadaan bahagia ya. Tempo hari saya ngobrol nih sama teman, dia mengeluh karena ngerasa hidupnya itu kayak dikejar-kejar rentenir katanya. Saya ketawa dengerin dia cerita karena sebenarnya saya juga ngerasa begitu. Tapi ya mau gimana lagi, kebanyakan orang masih berpikiran bahwa lebih cepat lebih baik. Ya kan, semua yang cepat itu selalu dianggap hebat, canggih, keren, sukses, dan lain-lain. Tapi lain lagi ketika saya ada di kampung nih, ketika saya pulang kampung, saya menyaksikan sendiri bagaimana orang tua kami gitu ya, mereka yang hidup di sana itu hidupnya itu tenang, terlihat mereka menikmati sekali setiap gerak-gerik yang mereka lakukan, nggak buru-buru. Misalnya nih pagi mereka tuh menikmati secangkir teh gitu ya bersama dengan singkong rebus atau mungkin yang mau makan-makan gitu. Setelah itu berangkat ke ladang atau ke sawah, makan siang di sana dengan lauk yang sederhana seadanya. Sore hari ketika matahari udah mulai pudar nih, udah ya sekitar asar gitu ya, mereka pulang bersih-bersih. Dan setelah itu biasanya nih kalau udah mau maghrib itulah sekitar 4:30 atau jam 5, mereka itu pada ngobrol di teras rumah sama tetangga atau anak cucu, ketawa-ketawa. Habis itu mereka masuk maghrib dan malam nonton TV di dalam rumah atau gimana lah. Pokoknya saya memperhatikan hidup mereka itu tenang, nggak terburu-buru, nggak kayak dikejar-kejar atau bahkan mengejar sesuatu. Belakangan ini berasa banget ya, waktu itu bergerak cepet banget. Banyak dari kita yang merasa dituntut untuk mengejar berbagai pencapaian dan kesuksesan. Sama siapa? Ya, bahkan sama diri sendiri sih. Ini bisa dalam hal karir ataupun materi ya. Seolah-olah kita tuh nggak ada waktu buat memikirkan apa yang sebenarnya ingin kita lakukan. Orang terus berlari tanpa jeda demi mengejar ketertinggalan. Lagi-lagi, ketertinggalan versi dirinya sendiri. Menurut hasil survei Harvard Business School, sekitar 94 profesional bekerja lebih dari 50 jam per minggu. Nah, di tahun 2016 juga nih, studi Badan Ekonomi Kreatif menyatakan juga sepertiga pekerja di industri kreatif memiliki jam kerja lebih dari 48 jam per minggu. Dari sini bisa disimpulkan ya bahwa kaum pekerja seakan-akan nggak punya pilihan lain. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk bekerja dan bekerja. Gimana dengan ibu rumah tangga? Wah, ini jangan ditanya. Pekerjaan ibu rumah tangga bahkan 24 jam dalam sehari. Bahkan saat matanya tertutup, otaknya masih tetap mikir tuh. Gitu kira-kira ya gambaran sibuknya ibu rumah tangga. Jadi jangan berani-beraninya remehin pekerjaan ibu rumah tangga. Ternyata kehidupan yang serba cepat ini, sadar atau enggak, bikin kesehatan fisik dan mental kita itu terganggu. Lagi pula nih, seolah-olah kalau kita lamban itu adalah sebuah kesalahan. Kalau kita santuy sedikit aja, itu adalah sebuah dosa. Kita juga jadi kayak nggak punya kebebasan gitu loh untuk menentukan apa yang ingin kita kerjakan dan mana yang nanti dulu gitu. Dan akhirnya kita sendiri terbawa arus, hidupnya riweuh, gerabak gerubuk, seolah-olah kita itu kerja sambil ditodongin pistol gitu lah ya. Nah teman-teman ada yang ngerasa hidupnya riweuh juga nggak? Bahkan ada yang ngerasa kalau sehari 24 jam itu masih kurang untuk bisa menyelesaikan semua. Coba tarik nafas dulu dalam-dalam. Jangan lupa dilepaskan ya. Dan tanya sama diri sendiri, apa iya kehidupan yang seperti ini yang mau kita jalani? Kalau jawabannya bukan, yuk kita cari tahu gaya hidup apa yang bisa bikin kita tetap produktif tanpa harus merasa dikejar-kejar. Teman-teman ada yang pernah mendengar istilah konsep hidup slow living? Atau mungkin ada yang sudah pernah menjalaninya? Boleh silahkan komen ya. Seperti namanya, gaya hidup slow living akan membuat kita melambat sejenak untuk menikmati hidup dan berbagai momen yang terjadi saat ini.
Secara umum, slow living merupakan respon atas rutinitas yang cepat, serba teratur, dan dipenuhi dengan kesibukan yang tiada henti. Saat menjalani konsep ini, orang-orang akan mengutamakan hidup dengan keseimbangan dan tidak berlebihan. Orang-orang yang menganut konsep ini memiliki pemahaman bahwa kesibukan dan gaya hidup serba cepat itu sebenarnya merebut banyak hal. Ini termasuk waktu, kesehatan, hingga kenikmatan menjalani hidup itu sendiri. Jadi gaya hidup ini bisa dibilang menentang konsumerisme juga ya. Jadi nggak terlalu jauh lah dengan hidup minimalis. Gaya hidup slow living ini juga menepis pandangan bahwa hanya kekayaan materi yang bisa membuat orang bahagia. Nah sekarang ya, mau diakuin atau enggak, orang tuh buat apa sih rela gitu, ngabisin waktunya berjam-jam bahkan bisa 10 jam lebih untuk bekerja, kalau bukan untuk mendapatkan materi dan ujung-ujungnya tetap untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan kebutuhan malah mungkin ya, keinginan di dalam hidupnya. Konsumerisme dan materialisme itu kan tanpa disadari membuat orang tuh terus berlomba-lomba mencapai posisi tertinggi ya, tanpa tahu kapan harus berhenti. Karena pada dasarnya manusia itu seringkali merasa tidak cukup. Sementara pada gaya hidup slow living ini, kita punya ukuran kebahagiaan versi diri kita sendiri. Kita akan fokus pada hal-hal kecil yang sering terlewatkan dan menikmati kesederhanaan penuh makna. Satu hal yang harus teman-teman ingat bahwa walaupun kita punya prinsip hidup melambat, tapi bukan menjadi alasan untuk kita bermalas-malasan dan tidak produktif ya. Kita harus tetap fokus mengerjakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, tapi dengan skala prioritas. Saya pernah beberapa kali menyinggung masalah skala prioritas ya di video-video sebelumnya, bahwa kita nih terutama ibu rumah tangga yang 1 kali 24 jam di rumah, kita harus pandai-pandai nih, kita harus bisa gitu memilah prioritas, mana yang harus dikerjakan gitu ya, nggak boleh enggak, dan mana yang bisa nanti-nanti. Kalau kita nggak bisa memilah mana yang harus kita kerjakan sekarang, mana yang urgent gitu ya, mana yang bisa nanti, yang ada kita malah stres sendiri karena ngerasa kita itu gagal gitu jadi istri, kita gagal jadi ibu. Kenapa orang-orang lain bisa mengerjakan semua itu sementara saya enggak? Padahal mungkin kita belum pas gitu memilah mana yang harus kita kerjakan sekarang dan mana yang bisa nanti. Mana yang harus memang saya kerjakan sendiri dan mana yang bisa saya delegasikan ke orang lain. Contoh, saya sepulang kerja sudah nggak punya waktu lagi, sudah nggak punya tenaga lagi gitu ya, udah capek, tapi saya butuh makan. Saya sekeluarga butuh makan malam. Nah, jadi saya tidak masak tapi saya beli lauk di luar. Itu skala prioritas. Terus prioritas saya apa? Ketika sekitar jam 6 sampai tidur itu. Prioritas saya adalah anak-anak. Jadi karena dari pagi, siang, sore saya nggak bisa ketemu anak-anak, maka waktu setelah saya pulang kerja sampai nanti tidur itu saya prioritaskan untuk bersama anak-anak. Jadi urusan masak, untuk makanan gitu ya, saya ikhlaskan gitu untuk beli lauk di luar. Karena kalau saya masak otomatis saya akan membuang banyak waktu gitu ya, yang saya pangkas yang seharusnya untuk anak-anak. Terus nanti ada yang komen, ih makan di luar itu kan mahal, beli lauk di mateng itu kan mahal. Iya tergantung, belinya di mana dulu. Kalau saya sih beli lauknya di sekitaran rumah aja, nggak di restoran terkenal juga. Saya sendiri berusaha gitu ya, selama berada di rumah tuh saya punya banyak waktu gitu ya, nggak banyak sih, cukup waktu untuk hadir seutuhnya untuk anak-anak, jadi nggak ada distraksi, meluangkan waktu untuk diri sendiri dan juga bersama mereka. Saya pribadi ngakalin gitu, apa tuh istilahnya ya, karena memang jadwal itu padat, saya sibuk, pekerjaan banyak, sementara waktu yang kita punya itu hanya segitu gitu kan. Jadi untuk mengakalinya adalah saya bangun lebih awal. Kalau untuk tidur lebih malam saya nggak bisa, jadi saya usahakan bangun lebih awal. Kenapa? Karena dengan begitu saya merasa hari-hari saya itu akan tenang bahkan sampai sore nanti. Pagi-pagi itu saya nggak merasa terintimidasi gitu ya, nggak ngerasa digubrak-gubrak, diburu-buru sama sesuatu. Karena ketika saya bangun pagi, saya merasa punya banyak waktu luang untuk memikirkan atau mengerjakan apa-apa yang memang prioritas di pagi hari. Coba teman-teman bayangkan gitu ya, di satu momen pagi hari.
ketika kita bangun terlambat, kesiangan katakan gitu ya. Bangunin anak susah banget, sarapannya belum kita siapin. Pas ngambil seragam, seragamnya lupa belum kita setrika. Udah gitu anak kita marahin karena terlambat gitu, ini sekolahnya terlambat. Kita juga udah mau kerja, belum sarapan, baju kerjanya belum disetrika juga. Ya ampun, keder. Giliran mau berangkat, mau pakai sepatu, kaos kakinya pada kayak nggak ada. Wah, udah kebayangkan, stres. Itu baru ngebayanginnya. Nah, coba bandingkan dengan momen dimana misalnya kita malam-malam udah siap-siapin bajunya sebelum tidur. Baju kerja kita, baju sekolah anak, sepatunya, kaos kakinya, tasnya, buku-bukunya semua udah siap. Ya kalau anak kita memang udah besar ya, udah sekolah SD mungkin udah bisa dikasih tanggung jawab tentang seragamnya, sepatu atau buku-bukunya. Kalau misalnya masih kecil otomatis kita yang rapihkan kan gitu. Kita bangun lebih pagi, kita sempat sholat dulu untuk yang muslim gitu ya, sempat ngaji dulu, siapin sarapannya, siapin air hangatnya mungkin untuk mandi anak. Ketika waktunya anak dibangunkan untuk sholat subuh, untuk mandi, kita udah rapi semua, udah memang benar-benar fokus bangunin anak dan siapin untuk sarapannya misalnya. Pagi-pagi anak bangun dalam keadaan tenang gitu. Dia pun akan siap untuk belajar. Kita berangkat kerja juga tenang. Kalau dibandingkan dengan momen yang sebelumnya ya, yang ibunya bangun kesiangan, terus anaknya juga susah dibangunin, semuanya belum siap, kacau balau. Padahal mungkin malamnya ya, 1 atau 2 jam sebelum tidur itu, si mama nih, si ibu ini, itu scrolling-scrolling ya. Nah, kegiatan yang seperti itu ya, yang dibilang belum tahu nih prioritasnya yang kayak apa. Jadi mana nih yang lebih penting? Scrolling ya kan? Lihat-lihat tetangga, rumah tetangga, tetangga online atau menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan untuk besok pagi. Nah, dari situ belajar sedikit-sedikit. Gaya hidup slow living ini nggak berarti kita melakukan segala sesuatu super lambat ya, yang kayak siput, yang kayak keong, nggak. Tapi kita melakukannya tuh dengan kecepatan yang sesuai dan nggak terburu-buru. Jadi nih kita tidak boleh malas-malasan bekerja, tapi fokus mengerjakan apa yang sedang kita kerjakan sesuai skala prioritas. Kesibukan itu menurut saya pilihan ya. Jadi oleh karena itu pikirkan hal apa aja yang memberikan kita tujuan hidup. Buat skala prioritas setiap hari dan kerjakan hal-hal yang skala prioritasnya tinggi untuk membuat hidup kita penuh arti, baik dalam kerjaan ataupun kehidupan pribadi. Contohnya kalau di rumah ya banyak. Apa-apa yang tadi saya katakan bahwa prioritas di rumah tuh apa? Misalnya saya harus masak, anak-anak dan suami harus masak masakan saya supaya yakin akan kebersihannya misalnya. Ya masak. Saya nyetrika nggak terlalu penting misalnya ya. Jadi baju yang habis dijemur langsung saya lipat aja. Saya hanya setrika untuk baju-baju yang penting-penting aja misalnya seragam kerja atau seragam sekolah gitu. Jadi nggak semua pekerjaan tuh dibabat habis gitu yang akhirnya nanti malah kesehatan kita yang jadi korban. Korban. Sesekali kita nggak usahlah jadi yes person yang apa-apa selalu iya gitu. Dan nggak enak kalau bilang enggak. Dengan begitu kita bisa melakukan hal-hal yang lebih penting. Misalnya kita diajak pergi sama teman nongkrong. Kita bisa bilang, oh nggak bisa maaf soalnya saya udah ditungguin anak-anak di rumah. Kita bisa pulang gitu. Nggak harus melulu ngikutin apa ajakan teman-teman di luar sana. Kalau memang menurut kita pulang ke rumah itu lebih prioritas. Kita juga coba belajar sadar ya saat melakukan sesuatu, sehingga dalam mengerjakannya itu kita nggak sambil memikirkan pekerjaan-pekerjaan lain. Kita jadi bisa lebih fokus dalam mengerjakan segala hal maupun ketika sedang berkumpul dengan orang lain. Kalau lagi ada waktu kosong, saya lebih baik gunakan untuk istirahat di rumah. Jadi nggak mentang-mentang nggak ada acara, terus buru-buru bikin acara. Ketemuan sama siapa, mau pergi kemana gitu. Saya gunakan untuk coba deh untuk istirahat dulu di rumah. Mungkin sekedar bisa tidur siang, geleye-geleye gitu kan di rumah. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang memang tertarik, silahkan dicoba ya. Semoga berhasil, bermanfaat, kita tambah sehat ya, sehat fisik dan mental. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like, komen, dan subscribe. Teras Kamaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.